الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل التقى والوافى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kita puji, yang kita mohon pertolongan dan ampunan darinya. Allah yang dimana selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menunjukkan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, para tabi'in, sahabat dengan perjuangan yang luar biasa. Semoga dengan kecintaan kita sebagai umatnya, salat kita yang kita haturkan, sunnah-sunnahnya yang kita hidupkan setiap harinya, bisa mengantarkan kita menjadi umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan, kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk berpuasa di bulan ini. Mungkin kita sering dengar dari teman-teman kita yang non muslim, ya, apakah tidak susah, ya, apakah tidak tersiksa menahan lapar, ya, dari pagi sampai malam? Kenapa kalian menyiksa diri kalian sendiri dengan menahan lapar dan dahaga? Apa yang kalian dapatkan dari lapar dan dahaga tersebut? Apakah duit, ya? Apakah harta, apakah tahta? Tidak, ya. Perintah puasa sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu perintah puasa merupakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kita semua yang merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencipta, sebagai pencipta itu yang maha tahu tentang ciptaannya, ya. Dengan Allah sifat rahimnya, Rahman dan Rahimnya sebagaimana kita ketahui, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang non muslim, ya, Allah itu menunjukkan sifat rahimnya, ya, kepada kita semua. Apa itu? Sebagaimana kita ketahui, Rahman dan Rahim, ya, sifat nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu tunjukkan gak hanya kepada orang mukmin, tapi kepada orang musyrik juga, ya, orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya, tapi hanya sebatas di dunia. Ya, sifat Ar-Rahman Allah hanya terbatas kepada orang yang musyrik itu di dunia saja. Makanya kenapa kita bilang orang kafir ada yang kaya, orang musyrik ada yang apa? Masih bisa makan, masih bisa dapat rezeki. Karena segala amal perbuatan baik mereka yang mereka lakukan di dunia itu dibalikin langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ar-Rahim, sifat kasih sayang, cintanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu hanya untuk apa? Hanya untuk orang mukmin, ya, di dunia dan juga di akhirat. Dan ini, ya, bulan Ramadan merupakan momentum di mana Allah menunjukkan cintanya, Allah menunjukkan sifat rahimnya kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi telah diwajibkan ya ke atas kita semua itu untuk apa? Untuk berpuasa, ya. Sebagaimana puasa yang telah dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelum kita. Ya. Akan tetapi apa? Ayat ini, asbabun nuzul ini diturunkan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan, untuk menyanggah sangkaan orang-orang Yahudi yang di Madinah yang berkata kalau orang Islam itu berpuasa karena diniru orang Yahudi, ya. Padahal tidak. Ya, puasa kita yang kita lakukan setelah turun amir dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini itu lebih spesial ya dari puasa-puasa yang pernah dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Semisalnya ya ketika zaman Maryam, Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha itu diberikan apa? Diberikan makanan, diberikan minuman. Tapi apa? Ketika waktu itu berpuasa dengan puasa tidak ngomong, ya, tidak ngomong. Mungkin ketika ibu-ibu lagi ngambek sama bapak-bapak, ya, itu bisa jadi puasa yang bagaimana? Puasa nggak ngomong, gitu ya. Tapi apa? Puasa yang kita jalankan pada bulan ini, ya, setelah perintahnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam bulan tersebut turun ya Al-Quran. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan yang di mana Al-Quran itu diturunkan. Bulan yang di mana petunjuk ya, petunjuk dari Al-Quran semua yang berkaitan tentang apa? Tentang hikmah-hikmah yang ada di dunia ini, yang di mana mungkin pada hari ini, pada 100 tahun yang lalu baru di-discover penemuan-penemuan baru tentang apa? Tentang ilmiah, padahal sudah dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini, kitab yang penuh dengan hikmah ini diturunkan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Lalu setelah Allah menjelaskan ayat ini, ya, di bawah itu disebutkan juga ayat ya, yang berkaitan tentang wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ya. Allah itu jadi antara spesialnya bulan Ramadan, ya, salah satunya doa kita itu dikabulkan tidak hanya di waktu tertentu, ya. Mungkin kalau kita buka kitab-kitab fadilah, kita melihat kapan doa-doa itu dikabulkan. Ya, mungkin ketika antara qomat, ya, antara azan dan qomat dan takbir, ataupun mungkin antara ketika khutbah, ketika imam sedang berkhutbah antara dua khutbah, ya, ataupun setelah sholat. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Sedangkan di bulan Ramadan ini, ya, ada paket, ya, paket malam, paket siang. Ya, siangnya apa? Siam, berpuasa. Malamnya apa? Qiyam, yaitu menghidupkan malamnya. Ya, makanya wa atimmus siyama ilal lail. Ya, sempurnakanlah puasa kalian. Itu apa? Itu bukan hanya ketika kita sudah selesai berpuasa, misalnya ya kita udah tahan nih dari pagi sampai maghrib untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Katakanlah misalnya contoh kecil, merokok misalnya, ya. Bukan berarti ketika sudah maghrib itu langsung rokoknya langsung diambil langsung merokok, ya. Ataupun misalnya yang biasa ngegibah, ya, nggak boleh gibah. Sekarang itu apa? Sekarang lagi puasa. Nanti pas buka aja. Tidak. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini, ya, paketnya, ya, dari awal bulan sampai akhir itu semuanya dipenuhi dengan barokah. Bahkan diklasifikasikan oleh apa? Para ulama 10 malam pertama itu merupakan apa? Merupakan maghfirah, ya. Merupakan maghfirah, merupakan rahmat. 10 malam kedua merupakan maghfirah, dan 10 malam terakhir merupakan pembebasan dari api neraka. Ya, saking apa? Saking penuh berkah. Ya, saking bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana kita harus betul-betul mengisi bulan ini dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu tidak akan pernah memerintahkan sesuatu kecuali di dalam itu ada manfaatnya.
dan tidak akan melarang sesuatu ketika di dalam sesuatu itu tidak ada apa mudharahnya terhadap seorang hamba tersebut. Ya, salah satu ya bentuknya cinta Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah ini merupakan bulan yang dimana kita itu sedang educate, kita sedang betul-betul mendidik nafsu kita, ya. Nafsu kita. Jadi walaupun bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dimana semua pintu surga itu terbuka, ya, semua pintu surga terbuka, semua pintu neraka tertutup, ya, 8 pintu surga terbuka, 7 pintu neraka tertutup, dan syaitan itu dibelenggu, tapi belum bisa menjadi apa? Guarantee untuk kita bisa terlepas dari apa? Fitnahnya nafsu kita sendiri. Ya. Karena nafsu kita, ya, nafsu kita, sebagaimana kita tahu neraka itu ada 2 tipe, ya. Ada tipe neraka yang membekukan, ada tipe neraka yang membakar, ya, di akhirat nanti. Makanya sudah di briefing dari sekarang yang musim panas, ya, ketika kita di dunia ada musim panas, ada musim dingin. Biar apa nanti kalau kita di neraka disiksa di api neraka, ya, misalnya lagi musim panas nih, ya, nggak ada pendingin nanti di sana, ya, nggak ada pendingin. Kalaupun musim dingin, nggak ada heater, nggak ada penghangat ruangan, nggak ada baju-baju tebal yang bisa kita pakai, ya, di akhirat nanti di neraka. Tapi sudah di briefing sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih musim dingin dan musim panas. Makanya ketika semua pintu-pintu neraka itu pun tertutup, ya, ketika setan-setan itu terbelenggu, belum bisa menjadi guarantee kalau kita itu bakal terselamat dari fitnahnya nafsu kita sendiri. Jadi ini merupakan momentum yang paling berharga untuk kita, untuk menyucikan jiwa kita, untuk melatih nafsu kita, ya, karena nafsu bagaimana kita ketahui, nafsu yang sekarang ada di kita, nafsu yang dimana bisa menjadikan kita lebih mulia dari malaikat dan bisa menjadikan kita lebih hina dari hewan ini, merupakan ciptaan yang dimana ketika diciptakan disiksa di api neraka yang membakar, ya, dengan api. Makanya bahasanya api itu jahanam, ya, api yang membakar. Ada juga api yang membeku, gitu ya. Jadi yang siksanya itu beku. Itu sudah sudah dilakukan terhadap nafsu ini, tapi nggak mempan, gitu, ya. Dan pada akhirnya disiksalah nafsu ini dengan rasa siksa kelaparan, sehingga pada ujungnya dia bilang, aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Jadi dari sini kita bisa ketahui kalau nafsu kita ini bisa ditarbiyah, nafsu kita ini bisa diedukasikan, bisa direndahkan dengan Dengan berpuasa, ya. Dan ini merupakan bulan yang dimana kita puasa full, ya, gak hanya sehari, gak hanya 2 hari, gak hanya Senin Kamis, tapi semuanya. Tidak melihat dari status orang itu, orang itu privilege-nya gimana, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat, mau yang biasa, semuanya itu harus merasa kelaparan. Semuanya itu harus berusaha untuk merendahkan nafsunya di bulan ini. Karena di dalam bulan ini juga mengajarkan kita rasa empati, ya. Rasa empati yang dimana ketika kita merasa kelaparan, oh jadi ini rasanya orang lapar, ya. Sehingga mendorong kita untuk Untuk bersedekah, untuk share apa yang kita dapat kepada orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Makanya bulan Ramadan ini merupakan ladang yang dimana amal kita itu gak hanya dari satu amal, tapi dari segala amal. Makanya surga itu ada 8, ya. Surga itu ada 8, dan pintu-pintu surga itu masing-masing biasanya nama ibadah, ya. Ada surga Ar-Rayyan yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, ya. Makanya esensi dari kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, itu berarti mungkin kita tidak bisa melakukan semua ibadah, sholat, haji, puasa, zakat dengan sempurna, ya, tapi kita bisa konsisten dengan salah satu dari ibadah tersebut, yang sehingga bisa mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surganya ibadah tersebut, ya. Dan itu tentunya mulai dengan mujahadah, ya, mulai dengan niat yang kuat, dan semuanya itu bisa bermulai dari bulan
Ramadan ini. Lalu ketika kita melihat ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa cintanya terhadap kita dengan memberikan kita opportunity untuk apa? Untuk mengedukasikan nafsu kita di bulan ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah kita, ya baik dari sholat kita, baik dari sedekah kita, ya baik dari apa? Memperbaiki tutur kata kita, memperbaiki akhlak kita, ya, atau untuk mengajarkan anak-anak kita. Itu semuanya bisa apa? Bisa dimulai dengan bulan Ramadan ini. Makanya nggak aneh, kenapa para ulama itu bilang keadaan kita di bulan Ramadan ini itu akan menentukan keadaan kita di 11 bulan yang akan datang. Ya. Jadi salat kita, kualitas salat kita, kualitas zakat kita, kualitas perilaku kita, kualitas hati kita, semuanya itu apa? Itu tergantung pada bulan Ramadan ini. Ya. Karena apa? Bulan Ramadan ini kita itu bagaimana hadis riwayat Bukhari, asliyamu junnatun, ya, ada jinnah, jannah. Kalau jannah itu surga, ya. Jannah itu surga, jinnah itu jin, jamak dari kata jin. Kalau junnah itu perisai. Dan ketiga makna ini sama-sama tidak terlihat. Ya. Jin, enggak ada yang bisa melihat jin. Ya. Jannah, surga. Kita belum pernah melihat surga. Makanya nikmat-nikmat yang ada di surga itu sampai detik ini belum pernah dirasakan, belum pernah terlihat. Ya. Dan junnah, ya, kata Nabi SAW, asyamu junnatun. Ya. Siam, berpuasa itu adalah junnah, perisai. Perisai dari apa? Dari perbuatan kemungkaran. Ya, perisai dari kita ketika seseorang itu betul-betul melakukan, memberikan hak-haknya, ya, dalam berpuasa, dalam beribadah puasa, itu apa? Junnatun, bisa menjadi apa? Bisa menjadi perisai bagi dia. Sehingga apa? Ketika sudah berpuasa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, paginya berpuasa, malamnya qiyam, dipenuhi dengan tahajud, zikir dan istighfar, ya. Ketika akhir pada bulan apa? Pada bulan Ramadan tersebut, sebelum kita Idul Adha, itu menjadi apa? Menjadi sebuah perisai yang dimana menjadikan kita untuk berperang sehingga 11 bulan yang akan datang untuk bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Jadi istilahnya itu, analoginya kita bulan Ramadan itu lagi ngumpulin apa? Lagi ngumpulin senjata, ya. Lagi ngumpulin senjata, lagi ngumpulin apa? Perisai yang akan apa? Kita gunakan itu untuk melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita sendiri di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan bukan hanya saja bulan tentang menahan diri kita dari lapar dan dahaga. Ya. Karena apa? Karena ada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Rubba sha'imin, ya, berapa banyak orang apa yang berpuasa tapi apa? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa selain dari apa? Selain dari lapar. Ya. Dan wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan seberapa banyak orang apa yang menghidupkan malamnya, ya, dengan penuh zikir, dengan penuh takwa, tapi apa? Tapi tidak mendapatkan kecuali apa? Kecuali sahar, begadang. Ya. Jadi apa? Kita tidak mau, ya, Ramadan kita ini, ya, apalagi kita dari 3 bulan sebelumnya di bulan Rajab kita selalu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami, ya, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami di apa? Di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tahu ada berapa banyak orang yang hidup bersama kita di bulan Rajab tetapi tidak sampai ke bulan Ramadan? Ya. Ada beberapa banyak orang yang dimana mereka berusaha, ya, mereka selalu mendoakan agar bisa ketemu dengan Ramadan yang sekarang sudah kita berada di dalamnya, ya. Yang kita pun sendiri tidak tahu kalau kita itu apa akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya, ya. Dan sekarang
hari ini merupakan hari pertama, yang hari pertama bulan Ramadan, yang dimana seharusnya kita tanamkan niat kita yang paling kuat, ya. Niat kita untuk apa? Ya, tentunya pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Niat. Semua itu tergantung niat. Ya. Kita niat dari pagi, menahan dari lapar dan dahaga sampai malam, bisa saja hanya menjadi seperti intermittent fasting, ya. Hanya seperti apa? Seperti fasting yang berniat untuk diet. Karena apa? Karena nilai value dari apa? Dari puasa tersebut, esensi dari puasa tersebut telah hilang dari diri kita, ya. Makanya pentingnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita memerhatikan puasa kita itu hanya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai klise kalau bahasanya, ya. Sekarang udah bulan Ramadan kita harus berpuasa. Tidak, ya. Bulan puasa, bulan Ramadan harus menjadi bulan yang dimana menjadi pacuan dari kita untuk menjadi diri yang lebih baik ke depannya, ya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kualitas iman kita, kualitas amal kita, semuanya harus ditingkatkan, ya. Jangan sampai bulan Ramadan ini itu sama seperti bulan Ramadan yang lalu, ya. Sekarang kita masing-masing lihat di bulan Ramadan kita yang lalu, ya. Apa yang telah kita sia-siakan? Apa yang seandainya ya Allah gitu. Kalau seandainya Ramadan di tahun depan saya masih hidup, saya pasti akan melakukan ini, ya. Saya pasti akan melakukan itu. Tapi apa? Tapi tidak ada yang tahu kapan ajal mendatangi kita. Makanya pada hari ini insya Allah kita harus selalu menanamkan segala amal ibadah kita itu merupakan apa? Merupakan amalan ibadah yang terakhir yang akan kita lakukan, ya. Misalnya ketika kita sholat, kita harus bayangkan, ya, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, ketika lagi sholat itu kita harus bayangin di belakang itu ada apa? Ada malaikat Israel yang menunggu kita. Ketika kita selesai sholat, kita tuh udah mau diambil nyawanya, ya. Di depan kita tuh ada Siratul Mustaqim, ya. Di bawahnya ada neraka dan di depannya itu ada surga. Kita harus membayangkan kalau sholat ini merupakan sholat terakhir yang akan kita kerjakan, ya. Dan tentu karena mumpung sekarang masih tanggal 1 Ramadan, kita harus selalu, ya, berpikir kalau ini merupakan Ramadan terakhir kita, ya. Sedekah yang akan kita lakukan menjadi sedekah terakhir yang akan kita lakukan pada tahun ini, ya. Jadi kita harus evaluasi, ya. Kita lihat dulu tahun lalu Ramadan kita gimana, tahun lalu zakat kita berapa, tahun lalu sedekah kita berapa, tahun lalu kita apa? Kita melaksanakan sholat tarawih berapa rakaat, ya. Kita ada bolong-bolongnya atau enggak gitu. Puasa kita ada bolong atau enggak. Kalau bolong udah dikodok atau belum, ya. Kalaupun belum dikodok, fidyahnya udah dibayar atau belum. Kita sebagai seorang muslim tidak hanya harus apa? Menjalani segala amal ibadah kita hanya sebagai formalitas, tapi harus apa? Harus mengetahui esensi dari setiap amal ibadah tersebut, harus mendapatkan manfaat dari amal ibadah tersebut. Jangan hanya karena puasa, lapar dan dahaga, ya. Bukan hanya dari persepsi kita itu apa? Tersiksa di situ, tapi tidak. Tapi apa? Tapi kita itu sedang apa? Sedang melatih diri kita. Kita sedang apa? Sedang melatih nafsu kita. Agar apa? Agar nafsu ini, ya, agar nafsu ini bisa teredukasi, ya. Kita merendahkan nafsu ini sehingga nanti ketika kita keluar dari apa? Dari bulan Ramadan ini, kita keluar dalam keadaan menjadi seorang hamba yang dimana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hamba dengan apa? Dengan kualitas imannya yang berbeda dengan apa? Dengan bulan Ramadan yang lalu. Lalu salah satunya, ya, salah satu amal ibadah yang mungkin kita bisa konsistensikan di dalam bulan ini itu adalah apa? Adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ya. Mungkin ini terlihat sangat simpel, ya. Salah satu kalau bahasa tips and tricks gitu, ya. Biar apa? Biar dapat golden ticket amal ibadah yang simple,
amal ibadah yang tidak merepotkan, tapi ganjarannya itu sangat sangat luar biasa. Dan juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Ya, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka apa? Maka ia bukan memberi makan orang yang berpuasa dan yang sedang berpuasa, tapi orang yang berpuasa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi ini merupakan salah satu tip and tricks, ya, amal ibadah yang dimana sangat dilipat gandakan. Semua amal ibadah pasti dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Akan tapi kalau kita lihat dari perspektif, ya, yang menguntungkan, satu biji kurma yang kita kasih untuk orang yang berbuka puasa, ya, itu apa? Itu pahala orang yang berpuasa tersebut, itu satu orang, itu untuk kita, tanpa mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Bayangin, ya, hari ini setiap kali kita berbuka puasa di Weston, ya, orang yang ramah yang menyalurkan makanan, ya, yang menjadi wasilah agar orang-orang yang di Masjid Weston ini bisa berbuka puasa, ya. Ada berapa orang yang ada di sini? Bisa kita bayangkan, gitu ya. Berapa amal jariah yang akan dilaksanakan oleh orang tersebut, gitu. Ya. Dan salah satu bukti yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini adalah bulan ini terdapat satu malam, ya, yang disebut malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam yang dimana merupakan malam yang lebih baik dari 1000 malam. Ya. Zaman dahulu, ya, ketika zaman Nabi Nuh, orang-orang itu hidupnya ribuan tahun, ya, orang-orang itu hidupnya ribuan tahun. Ada satu nenek-nenek mengadu kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, ya, anak saya meninggal, saya sangat sedih." Gitu. Emang umur anaknya berapa? Ya, umur anaknya 2400 tahun. Ya, umur anaknya 2400 tahun. Ibunya sedih, anaknya itu meninggal muda. Ya, pada waktu itu zaman apa? Zaman Nabi Nuh. Ada ibu-ibu, ya, bersedih anaknya meninggal di usia muda. Ditanya usia mudanya berapa? 2400 tahun. Ya. Tapi apa? Tapi kata Nabi Nuh akan datang satu nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, khatamul anbiya, penutup segala nabi, yang dimana umatnya itu, ya, umurnya itu pendek, ya, 60 tahun, 70 tahun average, gitu, ya. Tapi apa? Kata nenek itu, "Loh, emang dengan umur segitu bisa bangun rumah? Ya? Emang dengan umur segitu bisa apa? Bisa bangun keluarga?" Ya? Saking apa? Saking kagetnya dengan umur pendeknya umur umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Tapi kata Nabi Nuh, diberikan satu malam kepada mereka, yaitu apa? Malam Lailatul Qadr, yang dimana satu ibadah yang kita dapatkan di malam tersebut itu bersama dengan 1000 malam. Ya. Satu sholat kita di malam Lailatul Qadr, ya, itu bersamaan dengan 1000 malam. Bayangin kalau kita sholat berapa? 100 rakaat atau mungkin 10 rakaat saja gitu. Udah berapa? Udah 10.000 malam. Ya. Oleh karena itu, ya, sangat pentingnya kita harus aware dengan apa? Dengan fadilah-fadilah, ya, dengan keberkahan-keberkahan yang ada di bulan ini, yang dimana tidak mungkin kita bisa dapatkan di bulan lain, dan tentunya belum tentu ketika kita itu apa? Sudah masuk di bulan Ramadan ini, ketika kita bilang, "Oh, hidup saya masih panjang, ya, saya masih apa? Masih bisa bermalas-malasan, ya, saya masih bisa menunggak-nunggak segala amal ibadah saya, gitu. Saya masih muda. Nanti aja, saya kalau udah tua, saya mau apa? Full ibadah saya itu apa? Untuk apa? Untuk mengejar Lailatul Qadar." Tidak, ya. Kita harus apa? Menyangka setiap malam itu merupakan apa? Merupakan Lailatul Qadar, ya. Jangan hanya apa? Berusaha untuk apa? Oh, memang Allah SWT menciptakan malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu, ya. Mungkin beberapa riwayat 10 malam terakhir, ya. Bisa jadi malam ini juga merupakan malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena itu kita harus menganggap setiap malam itu merupakan Lailatul Qadar. Kita harus mengisi setiap malam kita itu dengan qiyam,
dan tentunya paginya itu dengan siam. Dan tentunya siam yang kita laksanakan pada bulan ini bukan hanya siam berpuasa, menahan diri dari apa? Dari lapar dan dahaga, akan tapi juga apa? Menahan diri dari apa? Mulut kita, mata kita, telinga kita, menahan telinga kita dari mendengarkan hal yang mungkar, ya, menahan mata kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan mulut kita untuk apa? Untuk ghibah, untuk menggunjing, untuk provokator, ya. Oleh karena itu sangat pentingnya, ya, dan terutama majlis-majlis ilmu, ya, majlis-majlis ilmu. Jadi ketika ada majlis ilmu di masjid atau dimanapun itu, ya, kita harus selalu mendengarkan dengan seksama, ya. Mungkin barangkali, ya, ketika kita pergi ke suatu pengajian, ya, ada yang apa? Ada yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kita. Mungkin kita bisa tegur orang di samping kita, ya. Saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu yang insya Allah akan saya amalkan, ya. Sekarang kita sudah membahas tentang apa? Keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita sudah membahas tentang apa yang akan kita hilang ketika kita tidak betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dan tentunya semua itu bermula dari ilmu, ya. Makanya kata Imam Birgiwi di dalam apa? Di dalam kitab Awamil, ketika membahas contohnya huruf jar, ya. Halakal alimu, ya. Halakal alimu. Celakalah orang yang berilmu, kecuali apa? Adal alimi, ya. Adal amili. Celakalah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Lalu apa? Halakal amilu, ya. Celakalah orang yang beramal, adal muflisi. Tapi apa? Tapi tidak ikhlas dalam amalnya, gitu, ya. Maka pentingnya kita segala ilmu kita yang kita dapatkan, ya, di bulan Ramadan ini, ya, kita harus menganggap seperti gelas kosong, ya. Kita harus mengkosongkan gelas kita, ya, gelas yang dimana kita harus isi, ya, dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga apa? Sehingga ketika inputnya bagus, maka apa? Maka outputnya juga akan bagus, ya. Seberapa banyak input yang bermanfaat yang kita penuhi di bulan Ramadan ini, itu semuanya akan menjadi apa? Akan menjadi perisai untuk kita nanti, sehingga kita bisa apa? Berperang untuk melawan hawa nafsu kita, dan dengan itu kita bisa menjadi apa? Menjadi pribadi dan hamba yang lebih baik lagi. Sebagaimana kita ketahui, ya, Lailatul Qadar, malam yang dimana lebih baik dari 1000 malam, itu 1000 bulan. Terima kasih. 1000 bulan itu apa? Merupakan anugerah untuk kita semua, ya. Sebagaimana saya bilang tadi, kita harus apa? Harus menganggap setiap malam di bulan Ramadan ini merupakan malam Lailatul Qadar, ya. Segala sholat kita yang kita laksanakan, baik itu sunnah, ya, ataupun yang wajib, kita harus sangka itu merupakan sholat yang terakhir kita. Maka dari itu, ya, kita harus penuhkan semuanya. Kalau yang biasa kita malas sholat rawatib, ya, yang kita biasa malas sholat apa? Kalau katakanlah sholat zuhur nih, ya, kita tuh biasa meninggalkan sholat zuhur karena mungkin ada lunch time, gitu, ya. Jadi sholat rawatib zuhur itu juga ketinggalan, gitu. Karena kita berpuasa, ya, makanya apa? Maka tidak ada alasan untuk pergi lunch, gitu. Makanya ada banyak waktu jatuh apa? Melaksanakan ibadah sunnah, ya, melaksanakan ibadah sunnah, membaca Al-Quran. Makanya tadi kenapa Rasulullah SAW bersabda, asyamu jinnah, perisai, ya, sebagaimana jannah dan jinnah itu jin yang tidak terlihat, jannah itu surga yang juga tidak terlihat, maka jinnah itu juga perisai yang diberikan kepada kita ketika kita berpuasa juga. Itu merupakan apa? Merupakan perisai yang dimana kita tidak melihat, ya, secara tidak langsung ketika kita berpuasa, ya. Ketika berpuasa itu semuanya mendukung kita untuk apa? Untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari, ya, yang dimungkar, menghindari segala apapun yang apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya menjadi orang yang disebut dalam hadis tadi, yang hanya apa? Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya itu apa? Puasa itu hanya lapar dan dahaga, gitu, ya.
semoga kita berpuasa dengan apa? Dengan niat kita tahu esensinya. Bukan juga kita berpuasa untuk mudah. Dalam arti, jadi di dalam bulan Ramadan ini tidak ada paket hemat, ya. Adanya paket pagi, paket siang, sama paket malam. Paket siangnya dengan beribadah, paket malamnya dengan menghidupkan malamnya. Kenapa kalau dengan paket hemat? Ada yang bilang, Ustaz, saya itu tidur aja deh, gitu. Dari pagi sampai malam. Ya, ketika berpuasa saya tidur aja, saya nggak usah beribadah. Mungkin kalau saya bangun, saya nggak bisa jaga mulut saya gitu, atau saya nggak bisa jaga badan saya gitu. Ya. Tapi apa? Tapi itu bukan esensi dari berpuasa. Ya, walaupun tentu tidurnya seorang yang berpuasa itu termasuk dalam ibadah. Tapi apa? Tapi ketika kita penuhi ya ibadah tersebut, puasa tersebut, kita lawan rasa lapar dan dahaga kita tersebut, kesusahan yang kita alami tersebut, kita hiasi semuanya dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, ya, dengan berusaha untuk taruh target, ya. Jadi evaluasi dari Ramadan yang lalu. Ramadan yang lalu saya puasa berapa hari? Ya. Ramadan yang lalu saya sholat tahajud, ya, berapa kali? Ya, jadi harus bikin kayak tracking chart sendiri gitu, ya. Hari ini saya sholat duha berapa kali? Gitu, ya. Hari ini saya udah sholat duha belum? Ya, hari ini saya udah apa? Saya sudah sedekah belum? Hari ini saya sudah apa? Saya sudah memberikan makan iftar belum? Ya. Jadi harus taruh goals masing-masing yang menurut kita pribadi kita itu sangat mudah untuk melaksanakannya. Hal-hal yang kecil, ya, ibadah-ibadah yang kecil yang insya Allah kalau kita istiqomahkan ibadah-ibadah itu di bulan ini, kita akan apa? Akan bisa istiqomah di 11 bulan yang akan datang. Maka insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk golongan hamba yang dimana mendapatkan kelapangan untuk datang ke majlis-majlis ilmu, ya, mendapatkan kelapangan untuk apa? Mendatang ke majlis ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Amin. Dan semoga kita termasuk golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mendapatkan meraih ya Lailatul Qadar, ya, bisa menjadikan hamba yang dimana sangat betul paham tentang apa? Tentang keberkahan bulan Ramadan ini tanpa melewati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan hal yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi ta'ala al-Fatiha.